Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kelvin Prayoga dari RKS 3A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan terkait NAT statik dan NAT overload. Untuk lebih jelasnya, NAT statik merupakan salah satu jenis dari NAT, yaitu mengubah IP public mengubah satu IP private menjadi satu IP public. Dan satu lagi yaitu NAT overload merupakan implementasi dari PAT atau Port Address Translation menggunakan access list overload, yaitu mengubah beberapa banyak IP private menjadi satu menggunakan satu IP public yang memiliki port yang berbeda-beda. Oke, langsung saja ke implementasinya. Di sini saya akan menggunakan NAT statik di bagian pusat. Kita masuk ke CLI-nya, kita aktifkan terlebih dahulu. Enable const. Jika sudah masuk, kita mulai konfigurasinya di bagian interface fast Ethernet 00. Kita masuk ke interface fast Ethernet 00. Lalu kita buat IP NAT inside. Oke, jika sudah keluar, kita masuk ke bagian interface gigabit Ethernet 00, gig 0/0/0. Kita masuk, kita berikan IP NAT outside, yang berarti IP NAT inside merupakan IP private dari dari server dan PC yang ada di pusat. Dan interface gig 000 merupakan interface yang digunakan untuk IP private mengubah menjadi IP public. Jadi kita akan buat di interface gig 000-nya menggunakan IP NAT outside. Oke, jika sudah, lanjut ke bagian router RIP. Oke, di router RIP kita tambahkan IP NAT inside, source, IP NAT, ulangi. Kita buat di sini IP NAT inside, terus source static, terus kita tambahkan IP private-nya 192.168.2.254. Mengapa? Karena IP servernya menggunakan IP awalan 2.254. Terus kita buat IP public yang akan digunakan yaitu 209.165.201.4. Oke, sudah. Selanjutnya kita keluar, kita close, kita masuk ke bagian NAT overload yang ada di cabang. Kita buka router cabang. Kita masuk di bagian CLI. Kita enable, terus masuk config terminal. Kita tambahkan di interface fast Ethernet 00, fast Ethernet 0/0. Kita tambahkan IP NAT inside, Kita keluar, kita masuk ke interface gig 0/0/0. Kita masukin hal yang serupa, yaitu IP NAT outside, Kita keluar. Selanjutnya kita membuat NAT overload tersebut di interface yang digunakan,
dengan sintaks IP NAT inside, terus source list. Source listnya bebas, kita menggunakan 1 sampai 199. Di sini saya menggunakan 1. Terus interface-nya gig 0 gig Ethernet 0/0/0. Terus buat overload. Oke, kita enter. Sudah. Jika sudah, kita buat access list. Di sini access list berperan untuk mengizinkan IP yang melewati IP private yang digunakan itu hanya IP yang ada di cabang. Di sini IP-nya yaitu kita buat access list-nya 1, samakan dengan yang tadi. Terus kita buat permit atau izinnya yaitu 192.168.1.0. Terus kita masukkan wildcard-nya yaitu 0.0.0.0.255. Oke, selesai. Itu hanya itu saja sintaksnya. Kita coba di sini. Kita cek menggunakan SH. Oke, besaran kita lihat di sini more. Di sini interface gig 000 sudah dimasukkan IP NAT outside. Terus di IP NAT inside-nya sudah kita tambahkan. Sudah cukup ya. Untuk fast Ethernet 000. Sabar. Oke, sudah ditambahkan IP NAT inside. Selanjutnya di cabang kita lihat. Cabang kita X SH-RAN. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah ditambahkan IP NAT inside dan IP NAT outside-nya. Dan sintaks IP NAT inside source list-nya, overload-nya sudah ditambahkan. Kita coba kirim paket dari sini. Kita coba dulu sekali ke sini. Kita delete dulu. Kita coba dari sini ke sini. Progress. Coba progress. Saya sedikit keliru di bagian akhir karena di sini tidak perlu mengirimkan paket pesan, hanya saja kita mengetes, bisa melihat tesnya, mengaksesnya melalui web yang tersedia di PC2. Di PC2 di sini saya telah mencoba mengakses web server yang ada di pusat dan hasilnya itu bisa muncul pengecekan apakah IP NAT tersebut telah ditambahkan, telah berhasil atau tidaknya. Kita masuk di bagian cabang, kita conft atau kita coba SH IP NAT translation. Oke. Kita tes di sini. Insight globalnya sudah tersedia 209.165.200.206 dan insight lokalnya itu sudah benar 1.12. Kita cek di bagian sini, di bagian router ini. Loading sebentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya antara router cabang dan router pusat itu sama. Nah, kita coba di CLI-nya, kita N,
/SH IP NAT translation. Nah, di sini sudah nampak paket ICNP dan paket TCP. Di sini IP dari PC2 tadi kita sudah mencoba mengakses web server yang ada di pusat menggunakan PC yang ada di cabang. Dan di sini bisa dilihat IP-nya yang di IP lokal yang ada di IP privat yang ada di pusat itu bisa diakses melalui IP private yang ada di cabang menggunakan, tetapi untuk IP yang terhubung antara cabang dan pusat menggunakan IP public yang berbeda-beda. Di sini bisa dilihat IP publiknya itu 201.4, ada dari port 5, terus ada port 6, tapi IP publik yang digunakan itu sama. Tandanya yaitu path atau port address translation yang kita gunakan untuk IP NAT tersebut berhasil. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.